Podcast Akhir bersama saya Alek Baru. Kali ini saya tidak sendiri, ada MC baru, host baru. Oke, boleh diperkenalkan dulu hostnya. Silakan. Host dulu. Oke. Iya, jumpa lagi teman-teman dengan saya Andanyo tentunya, dan kali ini kita ada pembahasan yang menarik sekali. Oke. Iya, ini dalam rangka Hari Sumpah Pemuda kalau nggak salah ya. Betul. Ya, tema kita adalah Batenda. Batinda. Ya, Batenda dari sini. Dari sini. Dari mana lagi? Dan kita telah hadir ya, telah hadir tiga kakak luar biasa, gitu ya. Siapa saja Amor? Sumbernya terus Oh, kita Qatar Dede tahu ya. ada tenang, ada trik sama Oh, saya. ada. Gua lebih bagus Oke. kalau perkenalan toh. Oke. Mulai dulu dari kakak yang paling muda. Oke, mana Silakan. Oke ya, oke. Oke, terima kasih Kak Amor sama Andi. Andi dan Kak Amor. Nama saya Abdul Gani, biasa panggil Gani. Keseharian saya sebagai orang biasa saja. Oh, gitu ya. Keseharian sebagai orang biasa. Aduh, bahaya ini orang biasa ini ya. Saya aktif sebagai akademisi di Universitas Muhammadiyah Luhuk di Fakultas Perikanan. Oh, oke. Oke. Ada lagi? Universitas model look ya. Muhammadiyah Luhuk. Oh, mau dia. Berikutnya. Salah satunya yang cantik di sini. Oke. Silakan Kak. Ada ya. Silakan. Oke, baik. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara. Saya sebagai di Sanggu sendiri sebagai anggota, dan saat ini sedang aktif sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Perikanan di Universitas Muhammadiyah Luhuk. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Jadi sebagai apa tadi Amor? Ketua apa tadi? Ketua BEM. Oh, ketua BEM ya. Cuma tepuk tangan kencang sekali. Ketua BEM ya? Iya. Wih. Oh, soalnya belum mulai semuanya yang masuk di kolom komentar Betul. ini. So, jadi nanti Perempuan ada ketua pertanyaan. BEM. Iya. Ih, ini luar biasa, Luar biasa. Bos. Dulu Amor kuliah, Kuliah juga. Kenapa? maksudnya gabung di BEM juga. BEM tidak. Terus gabung di apa? Di UKM Seni. Oh, UKM Ya. Seni ya. Art Pola Botha namanya. Cuma sampai situ ya. Iya. Terus berikutnya yang terakhir. Terima kasih, nama saya Mardi Mampi. Sedih sekali. Di Sangwit Petrus sendiri saya sebagai anggota, cuma Anggota. dalam kegiatan kali ini saya sebagai ketua panitia. Oh, berarti dalam kegiatan Batenda kali ini sebagai ketua panitia. Iya. Wah, oke. Dan kita sudah memperkenalkan teman-teman kita, para pendengar sekalian. Jadi memang kita akan membahas satu event, satu acara yang Iya. memang akan dilaksanakan itu dalam persiapan dalam 28 Agustus, salah ya? 29. 28 Oktober. 29. Wah, memperingati Hari Sumpah Iya, Pemuda, Bos. 28 Oktober. Bapak Sokus Pindah di tanggal 29. Tidak, maksudnya di acara di situ kan 29.30 betul Pak? Iya, Oke. betul, gitu. Oke, dan sebelum kita jauh membahas ke sana, kita kalau tadi kan kalau Pak Gani sendiri, saya panggil Pak atau Kak ini ya, harus Panggil kita. Ade saja. Oh ya. Boleh. Iya, Bisa jadi. Betul, panggil Pak atau Kak itu membingungkan kalau Iya. Pak Gani ya. Kadang mau panggil Kak di KNPI, panggil Kak atau Pak ini ya. Itu biasa kalau saya harus chat itu saya harus hapus Kak, hapus Pak, aduh utus kan, aduh pokoknya ganti-ganti lah. Ini kalau melihat kalau Pak Gani sendiri kan memang aktivitas secara umum memang boleh dibilang banyak berhubungan dengan alam. Pertama sebagai dosen pertanian juga kan. Perikanan. Salah. Minum air dulu, minum air. Ternyata Bapak fokus ya. Sebagai dosen perikanan juga. Nah, sedangkan kalau teman-teman sendiri juga ikut di kegiatan-kegiatan atau hanya sebatas kalau kayak Rara hanya sebatas memang di BEM juga, karena BEM akhirnya ikut terlibat, atau memang sebelumnya memang suka dengan alam? Kalau Rara sendiri Kalau saya agak mendekat. Oh, Iya. kebetulan
Nah, kalau sekarang mundurin. Cantiknya berlebihan. Tidur di luar ini, Bos. Kebetulan karena yang membuat kegiatan kan dari dosen perikanan, jadi kayak diajak berkolaborasi dari BEM perikanan sendiri untuk ikut di kegiatan batenda. Oh gitu. Tapi kalau Rara sendiri suka dengan kegiatan, maksudnya suka dengan aktivitas di alam? Di alam. Iya, suka. Suka ya? Iya. Yang cuma rasa dosa. Gimana Atau karena dipaksa ya? Tahu memangnya Rara kalau tidak ikut nilai F. Ada F. Iya, buat. Oke, kalau kakak ketua sendiri. Kalau saya kebetulan saya tergabung di organisasi. Oh, jadi cuma pencinta kebetulan alam. memang ya? Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan alam saya hobi karena saya tergabung di organisasi pencinta alam. Warna kompetitif. Lebih serius mana? Di dunia yang tadi sebagai pencinta alam atau lebih suka di kritik sosial? Keluar ya. Itu mahasiswa. Sejauh ini. Ini perjuangan. Saya cuma mau tanya ini tentang omnibus law. Keluar semua ini ya. Ingin Oke, kalau dari Amor sendiri ada yang mau Oke, ditanyakan? mungkin saya mau tanya terbentuknya ini mungkin tahun berapa atau sudah jalan berapa lama untuk ini Saangu Adventure ya. Boleh diceritakan dulu perwakilannya boleh Pak, mungkin Pak Gani. Oke. Ini Saangu kebetulan terbentuk saya belum tahu bulan berapa ya. Cuman yang jelas masih baru 2022 sekarang ini. Kalau bulannya itu Pokoknya belum setahun. belum Oh, setahun. belum setahun. Baru Oke. umur jagung baru panen. Kalau misalnya umur oke. jagung kan baru umur Baru mau betul, baru betul. panen. Maksudnya kenapa bisa membentuk organisasi ini? Saangu Adventure ini, Pak. Nah, Maksudnya kebetulan apa yang mendasari begitu, Pak? Sehingga yang terbentuk. mendasarinya tadi itu karena kebetulan kita tadi basicnya masing-masing tadi itu kita basicnya kan kemudian basicnya di alam. Mhm. Karena ada beberapa teman tadi itu di pencinta alam juga kayak Kakak Mardi di iya. Iguana Tompotika, kemudian ada saudara saya juga Rahmat Gurung yang kemarin aktif di Kapia Gempa ya? Gempa. Ditanya apa ketua? Kapia Gempa. Oke. Kemudian ada saudara saya juga Aim Safana, dia di Kapia Iguana. Iya. Kemudian ada Iqbal juga itu ada di Kompas. Iqbal Cijiar. Iqbal tadi. Kubu Junior bukan ya? Aduh. Kemudian ada saudara saya Kresna juga. Iya. Yang sebelah ini juga. Iya. Bukan ya? Ada juga ini adik saya Oh doang ini. iya, tepuk tangan dulu. Yang saya ada di Pak. Ini di depan aku tepuk tangan. Bang, ini 77 bagian yang nonton yang tak 77. Oke, sebelum kita lanjut, Pak Yani, awal kita ada kendala teknis di suara dulu, kita break sejenak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditanya. Oh lagi, ulang lagi. Ini tidak Ulang lagi. lanjut, Bos. Pokoknya setiap masuk masalah. Oh, Gitu. kita kembali ke tema kita soal Oke. batenda, gitu Oke. ya. Hmm. Ini kan nanti kegiatannya dilaksanakan di mana ini, Ketua Panitia? kegiatannya dilaksanakan di Hanga-Hanga di air terjun Piala. Oke, harinya hari apa, tanggal berapa mungkin? Hari Sabtu sampai hari Minggu tanggal 29 sampai 30. Langsung supaya yang nonton langsung tahu. Ini kan ada banyak tempat camp di Luk ya. Iya. Kita punya Lenyek, betul ya. Terus punya apa lagi? Salodi. Ada Sandakan, ada RTH Turklalo. Siapa yang camping di situ ya? Nah, kenapa pilih air terjun Piala sebagai tempat pelaksanaan kegiatan? Aku lupa salah ketemu. Oh berarti Pak yang memutuskan untuk acara ini diselenggarakan di atas di Piala. Benar. Pertama. Saya jawab. Iya. Alasannya kemarin kita pilih Piala. Pertama, aksesnya dekat. Oke. Akses dekat dari kota untuk lokasi wisata salah satunya Piala itu juga merupakan akses yang paling terdekat dari kota. Iya. Kemudian untuk melihat lokasinya juga untuk wisatanya itu Piala sangat indah juga. Iya.
sejauh ini sudah melakukan itu ya. Kalau tinggal acaranya ini. Berarti untuk semua sudah iya, selesai. dia tinggal di situ mereka. Tinggal acaranya. Camp saja. Berarti tinggal acara. Oh, iya. Sebelum kita lanjut kita sapa-sapa dulu orang di live ya. Oke. Ini ada siapa saja ya. Untuk nama-nama yang kita sebutkan nanti akan dapat hadiah. Dapat 1 gelas air koala. Sama dengan tema kita pada hari ini Oke. ya. Ini ada siapa saja? Ini ada Rini Rahayu Danda, kenal ya? Nah, yang tadi di sini. Oh, ada di sini. Nah, kita blokir dia ya. Ada Rizky Bahar, Muhammad Iqbal. Ini tidak usah dibaca ya. Rika Oktaviana, terus Sita Mampi, Muhammad Iqbal Adam. Ketuaku ini Le, Mardi Mampi. Biasa. Ini kayaknya tertarik dengan bapak punya senyuman nih. Oh, Terlalu bukan, banyak ya? tende itu. Oh, ini nama Dende Oh, ya. Dende. Terus ada lagi. Oke, ini instrumennya kecil ya. Oke, ini tadi tim ini. Ada Siu Yabi Siu yang kedengaran hanya instrumen. Ini yang tadi ya kita sudah, makanya kita langsung break ya. Rini Rahayu Danda tadi udah keren. Ada siapa lagi? Amrila Tarang dan lain-lain ya. Oke. Tadi Amar mau tanya apa lagi apa? seputaran kegiatan ini? Apa ya? Tadi tanggalnya sudah, terus cara pendaftarannya mungkin. Mendaftar kalau untuk mau ikut. Nah, apakah semua terbuka untuk semua kalangan atau cuman khusus pelajar atau apa? Ayo, jangan ragu-ragu. Oke, jadi untuk pendaftarannya kalau kemarin-kemarin tuh kayak masih sebenarnya dibatasi, soalnya takutnya kayak Membludak. Iya, membludak. Akhirnya yang lain sudah di Kuala ya. Jadi, Cek pagi kok anyor ya. jadi kemarin kayak masih dibatasi, jadi daftarnya tuh melalui link. Ada Oh. link yang di flyer itu yang kita, maksudnya cara mendaftarnya lewat link itu, terus nanti kan kayak pakai Google Form gitu, nanti di list begitu. Oh, oke. Dibatasi pendaftarannya mungkin berapa orang atau tidak terbatas mungkin? Sampai sejauh ini sudah berapa banyak teman-teman yang daftar ikut? Kalau sejauh ini sudah banyak sih, soalnya kayak ada sekitaran beberapa hari yang lalu kayak sudah kegiatan ini sudah mulai kita buka untuk umum begitu. Karena dari kemarin juga untuk melalui pendaftaran juga kayak orang pikir juga mending kayak orang buka secara umum supaya kayak teman-teman sebenarnya, karena memang banyak yang pengen begitu mau ikut ini kegiatan begitu kayak bertanya-tanya bagaimana ini orang mau masuk begini jadi kayak orang pikir mending dibuka untuk umum saja begitu ya. Satu sering-sering ketemu peserta yang calon peserta yang PHP ya, ghosting ya. Tanya detail, oh iya, padahal tidak berdaftar ya. Ada lagi yang sudah daftar tapi datang nanti ya. Nah ini saya tertarik dengan tema yang teman-teman ambil ya. Itu jaga torong Kuala. Hashtag jaga torong Kuala. Kayaknya kita ada gabungan lagi belum ya? Ini hashtag jaga torong Kuala. Ini Kuala untuk teman-teman, kalau orang lu sudah lah tak usah lah dijelaskan ya. Iya, Kuala tempat Pak Anyor yang pasti ya. Ini tema ini kalau saya melihat sekilas jaga torong Kuala berarti ada masalah dengan torong Kuala ya. Maksudnya sampai teman-teman merasa harus dijaga nih kan. Ya. Kalau menurut ketua panitia sendiri nih, kenapa tema ini harus diambil? Kan ada banyak tema-tema lingkungan nih. Yang lain ya, betul. Iya, kan berkaitan dengan alam. Ini sangat konsen di kualanya. Kalau Trauma dengan kuala? Tidak ya? jaga torong Kuala sendiri itu sebenarnya hashtag dari organisasi Saango Adventure. Oh. Bukan dari tema dari kegiatan ini. Oh gitu ya. Jadi Saango Adventure ini lebih fokus ke jaga kuala. Iya. Capek bos. Maaf. Kalau jaga lilin masih bagus bos. Ada yang tak pulang. Jaga kuala. Tapi kalau Saango kenapa ambil itu? Karena kebetulan orang-orang yang ada di grup Saango Adventure sendiri itu kan terbentuk atau terkumpulnya
kita itu karena orang hobi turun-turun ke kuala, jalan-jalan penelitian ikan buat teman Pak Gani. Oke. Antara Iya. satu hobi di Oh situ. karena cuma Pak Tamani Pak Gani ya? Satu hobi kan. Satu hobi atau Pak Taman Akar? Kasih jelas ini. Satu hobi Jo. Oh, satu hobi juga. Daripada lama tuh. Oh karena itu, Iya. karena sering terlibat di aktivitas di Kuala, akhirnya teman-teman merasa bahwa maksudnya teman-teman jadi peduli lah dengan sungai yang ada di Banggai gitu ya. Jadi akhirnya Sanggu ini sangat fokus, sangat konsen di Kuala gitu ya. Iya. Tapi kalau saya lihat Kuala kita lumayan bersih ya, maksudnya dibandingkan lain ya, tidak bersih amat sih. Tapi kalau dari Pak Gani sendiri, kenapa Sanggu fokus sekali di Kuala? Kuala ya. Nah itu banyak pertanyaan ke arah situ. Iya. Kalau gini, karena kemarin seperti yang Kamar disampaikan juga tadi, kebetulan saya juga aktif biasa bermain di Kuala juga. Nah, Pada awalnya juga kemarin waktu itu saya aktif karena memang masa kecil kurang bahagia atau gimana? Kan dulu kalau orang main di Kuala dikajar-kajar, amor. kebetulan waktu kecil juga rumah waktu di Palu dekat Kuala juga. Oh, Oke. tidak puas waktu kecil ya. Just kidding. Terus gimana? Kalau di teman-teman kan kemarin kita fokus ke Kuala karena kebetulan basic teman-teman yang tergabung situ juga komunitas Iya. aquascape. Kita coba kumpul mereka sama-sama orang sama-sama bentuk satu komunitas, orang cari apa baru orang bentuk di Kuala, jadi orang hashtag saja jaga trompe Kuala. Ya, Iya. oke. Jadi berawal dari situ. Jaga trompe Kuala karena kalau laut kan sudah teman-teman yang ayo jaga laut kan. Oh iya. Oh iya. Oh. Berkejadian itu kenapa tidak? Iya kan Iya, di iya. laut kan sudah ada ayo jaga laut kan. Berarti besok orang amor bikin jaga air mambua. Jadi orang karena sudah yang jaga laut, jadi orang kalian jaga Kuala jadi jaga trompe Kuala. Oke. Oh, Karena- Tadi hampir saya tanya juga kenapa harus jaga trompe koala bukan laut atau apa yang lain. Tadi jawabannya. Laut kan sudah ada yang jaga Iya, teman-teman. bisa tanya. Oh, Teman-teman oke. kan sudah ada Iya, ayo iya, jaga laut. oke. Pertanyaan yang lebih pas ke Pak Gani sebenarnya Apa? apa yang spesial dari Kuala Iya. Banggai? Oke. Kan? Sebenarnya Kuala Banggai ini semenarik apa sih Iya, sebenarnya iya, iya, sampai iya. teman-teman Sanggu sangat-sangat ini ya, Iya. boleh bilang menspesialkan lah. Pertama, kalau saya kan bukan orang asli sini. Iya. Pas melihat apa ya kota Banggai yang disebut kota berair karena setiap apa ya hampir di sudut kota tadi dalam kota ada sungai Iya. dan kebetulan sungainya dengan aliran yang cukup bersih, Iya. kemudian jadi lokasi wisata juga. Betul. Kemudian kebetulan saya jadi seorang dosen aktif biasa karena dasarnya saya kemarin biasanya sebagai seorang pencinta alam apalah. Iya. Jadi saya tidak langsung sambil saya apa ya jalan-jalan menikmati saya ada hasil saya bawa pulang. Karena tadi itu hasilnya tadi itu selain apa ya menikmati pemandangan tadi, hasilnya tadi itu yang mungkin apa yang bisa saya hasil sebagai bahan tulisan untuk menunjang apa ya karir lah, Betul. untuk tidak memperdugaan tinggi. Iya. Jadi nah itulah saya maksudnya sambil saya jalan-jalan di situ saya coba mencari apa yang bisa yang saya hasilkan bagi jadi sebuah ya tulisan lah. Ini kan ini ada banyak yang sekarang ini anak-anak Banggai mungkin walaupun mungkin sebagian sudah pernah dengar ada tentang spesies ikan yang ditemukan di Banggai. Nah, itu seperti apa tuh? Itu ikan hias itu ya, Pak Gani ya? Sedikit terkait itu berapa itu kan saya flashback dulu ke belakang. Iya. Terkait kegiatan tadi itu ya itu kegiatan kita jalan-jalan Iya. bersama teman-teman dari karantina juga. Kita jalan-jalan, kita dapatlah satu jenis ikan yang kalau pas sekarang memang sudah jadi potensi ikan hias. Kita coba dapat, kita eksplorasi beberapa lokasi. Jadi kita buat tulisan yang 2019 itu kita buat tulisannya 2019 saya ikut seminar nasional di Makassar Unhas
presentasikan hasilnya tadi itu, kemudian publis usahanya. Setelah itu publis usahanya itu datanglah peneliti dari Prancis yang meneliti terkait tingkat itu juga. Kemudian berselang berapa bulan dari Jepang, ada hasil itu 2020 saya presentasikan lagi di seminar internasional di Makassar lagi, publis usahanya. Dari situ 2021 lagi ada satu jenis ikan yang kemarin ditemukan pertama kali di Kepulauan Halmahera kalau tidak salah. Itu dapatkan juga di sini. Nah itu memang semua jenis tadi itu merupakan potensi ikan hias. Jadi sebelumnya Amor ini supaya nyambung ini teman-teman. Jadi pada ini jalan-jalan ketemu spesies ikan yang jarang. Itu ya. Yang maksudnya karena masih masih kurang yang tahu. Ada sih mungkin sudah orang tahu, cuman mungkin masih belum tahu. Mungkin sebutan lokalnya ada. Mungkin ada, cuman mungkin sebutan lokalnya deho lah. Jauh. Cuma masih untuk sebutan dia punya nama ini atau nama ini tuh mungkin belum tahu. Akhirnya orang coba perkenalkan tadi itu. Jadi namanya kalau yang di sini si Gobi itu. Ya begitulah. Harus kenal kan Amor? Saya harus kenal, saya harus tahu juga ikannya di mana. Itu ikannya kalau digoreng ditangkap Bapak. Ada juga digorengnya dia tangkap banyak-banyak dia. Tidak boleh. Itu ikan hias ya. Potensi ikan hias. Potensi ikan hias dan itu merupakan satu ikan asli. Ikan asli perairan sungai di Kabupaten Banggai. Kenapa saya bilang ikan asli? Karena memang sejak dulu sudah ada. Ikan asli berbeda dengan, kan ada 3 kategori yang kita bisa sebut tadi untuk ikan tadi itu. Pertama endemik, kemudian ikan asli, kemudian invasif. Kalau endemik tadi itu hanya ada di sungai atau di danau itu saja atau perairan itu saja, tidak ada daerah lain. Kemudian kalau asli tadi atau natif, dia sejak sudah lama ada di situ, tapi tanpa ada perantara manusia. Oh, memang dari awal sudah di situ. Kalau invasif tadi itu dia melalui perantara manusia, diintroduksi langsung, dilepas liarkan situ. Itu namanya ikan introduksi. Dan dia kadang dia itu bersifat invasif atau menguasai wilayah situ, atau bisa jadi predator. Jadi invasif ini di bawah ya, ya. Di perantara manusia. Berarti saya masuk invasif saya kayaknya. Di bawah ya dari. Ya kalau dikasih kiri ke manusia ya. Berarti Bapak invasif bukan ya? Oke, coach. Asli. Oke, sebelum lanjut ini saya mau sapa-sapa lagi teman-teman yang lagi stay di Sigma Podcast. Jangan lupa tetap stay di Sigma Podcast sama halaman Kabupaten Banggai masih tetap. Oke. Ini ada dari Arkan Bayu Sadewa. Ngeri Kak Mardi katanya. Ini ada Ain Savana juga. Ini baru gagak. Oke. Terus dari Andri Badula. Apalagi so pakai topi begitu. Tetap ketua kayaknya ini. Dan Amor kita kembali lagi. Tadi Pak Ani sempat bilang kalau berarti dalam kegiatan ini salah satunya yang ingin didekatkan ke peserta adalah untuk mengenal ini semuanya, potensi sungai, ekosistem sungai ya, yang ada di Banggai. Itu kemarin kita coba, kenapa kita buat di Piala, kita coba tadi ini memperkenalkan semua jenis atau memperkenalkan keanekaragaman hayati yang ada di ekosistem sungai tadi itu. Makanya di situ ada sekitar 5 pemateri. Pertama itu Pak Fahri dari salah satu dosen di Unismu juga, dosen biologi. Dia terkait tumbuhan tingkat rendah yang ada di ekosistem sungai. Kemudian dari Bu Iis itu dia pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi. Kebetulan di tempatnya kita tadi itu, yang tempat orang buat kegiatan tadi itu, itu merupakan wilayah KPA Tuli Batu Rube, wilayah Wewenangeng lah. Pengelolaannya itu wilayah Tuli Batu Rube, makanya kita gandeng Bu Iis sebagai pemateri juga. Kemudian ada dari Alto juga Kak Ahmad untuk coba berkolaborasi memberikan materi terkait Muhammad Nur ya. Terkait maleo, karena merupakan salah satu satwa endemik di Kabupaten Banggai. Jadi bukan cuma soal yang di sungai juga ya, di Kuala ya. Kita urutkan jadi materi tadi. Kemudian ada Ibu Ita
Ita merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Tompotika. Dia terkait siklus hidrologi, tapi ke arah ke arah lingkungannya. Yang terakhir itu dari BKSDA, di hal ini diwakili oleh Pak Nyoman Ardika. Dia terkait regulasi mengenai kawasan konservasi. Kan kalau kita melakukan kegiatan penelitian tadi ini kan kita melihat wilayah di mana kita tempat bermain. Kalau kita bermain di wilayah hutan konservasi berarti kita harus ada izin dari pihak BKSDA. Kemudian kalau kita bermain di kayak kawasan hutan lindung atau kawasan ada bagian sendiri juga. Kemudian kalau di kawasan kayak KPH begitu kan kayak daerah tadi itu kan wilayahnya kan wilayah apa ya, kehutanan provinsi. Jadi memang selama kegiatan ini bukan cuma mengenal tadi ya bagaimana soal potensi di aneka hayati yang di sungai, danau dan lain sebagainya ya, kecuali laut ya, tapi juga belajar sampai di regulasinya juga. Semua. Jadi kita bukan cuma Gitu tapi ya. sampai regulasi kita di mana tempat kita bermain, kita harus tahu regulasi di situ karena itu merupakan wilayah. Jadi ini semua nanti materinya diterima di hutan ya berarti. Kita bermain di outdoor. Outdoor. Ya. Oke. Berarti kegiatannya dari tanggal 29 itu mulai dari sekitar jam berapa? Tanggal jam 2 Jam 2 siang. Oke, sampai hari Minggu. Iya, karena Ini luar biasa. siangnya itu materi, Iya. siangnya materi tadi itu, malamnya itu ada pementasan seni. Oh, jadi kegiatannya apa saja ini mungkin bisa diinformasikan? Dia punya kalau kegiatan siang tadi itu workshop tadi itu Iya. dengan 5 pemateri. Malam tadi itu jam 8 sampai selesai itu pentas seni dengan musikalisasi. Ada dia punya pengisi acara juga. Dari Kak Haji Suryansyah, kemudian dari Ibu Yati Tapo, kemudian dari Bangga Seni Bengkel Teater Cahaya. Bengkel Ibu Teater Yati Cahaya. Tapo itu juga pulang-pulang ke situ. Oke, dari pokoknya ada Zombie kalau nggak salah ada ya. zombie. Oh iya, Kalau Ada kan tadi. aksi sosial ada? Mungkin Aksi sosialnya hari Minggu ya. hari Minggu pagi. hari Minggu. Itu apa saja? Pembersihan ini di pinggir-pinggir kuala. Pembersihan kuala. Pembersihan aliran sungai. Oke. Sampah-sampah plastik. Sampah-sampah plastik. Iya, sana banyak juga sama-sama Iya, plastik betul. ya, walaupun ini ya. Dan sampai dari piala ke bawah tuh diskusi semua. Wah, jauh sekali. Jauh. Air terjun piala ini ujungnya di mana muaranya? Simpong. Oh, di Simpong Simpong. ya? Simpong. Wah, bayangkan kalau dari atas ya, turun Kelapa Dua atas, Kelapa Dua bawah ya, tembus di pasar. Panjang sekali. Ya, dulu kalau biasa pagi waktu kecil, saya sering sekali dengan teman-teman. Dulu saya besar di Kelapa Dua bawah. Jadi dulu kita sering bawa benin ke gudang itu di Kelapa Dua atas. Aku meluncur itu sampai di Muara, Pak. Sampai di Muara bawa benin masih kecil. Tidak pakai baju, Pak. Jadi benin itu cuma ditutup sini kan. Ini itu yang bikin banyak batal puasa. Oh, gitu. Kalau puasa kan itu bawa luncur-luncur ke bawah kan. Naik ke atas hingga cari mangga isa, Pak, di Jole. So campur minum air. Ini Luar biasa. Berarti memang kegiatannya semuanya full di air terjun piala nanti. Di outdoor. Oke. Untuk pesertanya mungkin dibatasi pendaftarnya mungkin atau bisa sampai berapa gitu, bebas atau berapa orang mungkin. Kalau untuk Kan biasa panitia, kan lokasinya itu tidak terlalu ini kalau bagian samping untuk kan. lokasinya sebenarnya bisa memadai untuk Memadai teman-temannya. untuk Sudah disiapkan. kalau tidak Atau pertanyaan lebih pas mungkin persiapannya teman-teman sejauh ini sudah berapa persen? oke. Kalau persiapan sudah hampir 80% sudah. Kalau untuk lokasi untuk peserta itu saya rasa cukup. Cukup. Iya. Kira-kira sampai berapa orang? Maksudnya cukupnya itu untuk memadai tempatnya yang Tuh, ada. Bapak di sudah atas. pernah ke air terjun piala? Sudah. Oh, sudah. Ya? Aman. Oh, iya. Sambil dihitung. Ini bahannya tempat tes ini. Kan saya tahu toh, kira-kira itu cuma muat sampai berapa orang itu kalau tenda-tenda. Begitu. Dibatasi. Kalau untuk tenda sendiri bisa sampai 50-an tenda. Oh, 50 tenda. Oh, Oke. betul. Ya penting jangan sampai di pinggir-pinggir tuh pasti bangun pagi bisa dibawa. Berarti memang sudah disiapkan semuanya. Iya, teman-teman, ya. betul. Berarti bisa 50 tenda. Lumayan berarti untuk peserta ya. Oke, Sejauh ini. pendaftarannya gratis. Iya,
gratis. terus untuk logistik dan lain-lain bagaimana? Kan ini pendaftarannya gratis. Terus yang teman-teman yang lain bagaimana? Kalau logistik dan alat tenda sendiri itu ditanggung peserta. Oh, tanggung peserta. Oke. Bawa tenda, Bos. Bawa tenda sendiri, Pak. Iya. Kalau lu kayaknya sudah biasa ya kalau kegiatan-kegiatan kayak begitu ya, yang bawa tenda masing-masing ya. Iya. Oh, Bapak ini bawa tenda sendiri. Jadi terus bikin tenda dari terpal tuh. Sama tenda dari tarpal kayaknya. Ada kan yang bukan yang disewa maksudnya. Ini ada satu kegiatan yang saya lihat penanaman pohon yang teman-teman lakukan. Nah, itu areanya juga di lokasi situ untuk Iya. penanaman pohon. Kalau area untuk penanaman pohon sendiri itu di dekat jalan masuk ke air jatuh piala itu di Iya. sebelah kanan. Oh, oke. Yang sudah masuk kan sekarang sudah dipagar itu. Iya. Toh pas masuk setelah pagar itu yang ditanam di samping-samping. Oh, oke. Masa Bapak tidak tahu? Saya tahu, makanya. Saya dari tadi ini yang bingung-bingung, belum pernah ya. Nanti Pak Iko terakhir setelah Iko. Berarti Malam minggu. registrasi. Iya, betul, registrasi. Iya. Nanti kirim link ya. Link apa ini? Oh, lain. Beli apa dulu ya? Kayaknya tidak perlu pakai link. Cepat sekali. Biasa, baru kirim link. Oke, terkait acara ini sudah sekitar 80%. Terus dananya mungkin bisa diceritakan sedikit atau apa? Maksudnya untuk acara ini dipungut dari mana biayanya begitu untuk dana yang dikumpulkan? Gitu. Intinya mungkin sponsorship Sponsornya, ya, Nah, gitu betul. ya. Tapi sejauh ini antusias masyarakat ya, khususnya pemuda tentang kegiatan-kegiatan alam kayak ini, itu gimana? Tapi kayaknya kalau anak-anak sekarang, Anak muda suka kalau kegiatan itu. begini anggap healing ini, healing. Lagi Iya. toh. Apalagi dekatkan lokasinya. Cuma dipetos sedikit, healing. Tapi bagaimana tanggapan masyarakat sejauh ini? Respon masyarakat setelah itu tadi kan dari peserta dan lain-lain, terus Maksudnya teman-teman antusias untuk mendaftar kegiatan ini begitu. Kalau untuk teman-teman dari yang maksudnya sampai sekeliling iya, orang dari dompet respon saya lihat kayak memang bakal. iya Iya, bakal. Ya kasih bilang, iyo. excited kayak gitu buat mau ikut, soalnya kan kayak anak-anak muda zaman sekarang kayak memang lebih suka camping-camping, Camping-camping. Iya. gitu ya. Jadi kayaknya kalau yang babak gini pasti orang suka begitu. Betul. Oke. Karena memang anak-anak sekarang itu kita benar-benar akan terpisah di satu sisi ya. Jadi kayak kebanyakan yang mabar-mabar, anak gamers itu gamer sekali kan, Iya. yang pecinta lingkungan sekali. Ini berat-berat begitu sekarang nih. Kalau dulu kan bisa itu anak gamers lepas handphonenya untuk ikut kegiatan-kegiatan Iya. gitu ya. Sekarang kayaknya kalau gamers Jadi juga saya- sih ya. Agak gitu. susah ya? Ada circle-circle-nya ya. Iya, betul-betul circle. Circle-nya. Selain di komunitas di Saanggu, di komunitas apa lagi yang di bagian pecinta alam? Di Mapala ikut. KPA Iguana Tempetika. Oh, KPA Iguana Tempetika. Sampai sejauh ini sudah pernah kemana saja? Kalau gunung baru di Gunung Tempetika. Oh iya. Kan baru itu. Itu ya. Saya saja belum pernah, cuma Saya lihat saja dari jauh. Biasa kalau kan, boleh ini Tempetika. Gitu ya. Beda kalau Pagani itu, Pagani statusnya hampir tiap hari camping. Camping. Dan nanti terong harus ikut. Iya, Ya. kayaknya Pagani tiap hari baku marah ini di rumah ini. Itu saking cintanya berarti dengan alam, Pak ya. Kayaknya sebelumnya memang ada kontrak, Pak ya. Iya. Kayaknya saya ada dua teman saya yang saya pikir di ini yang setiap hari statusnya itu tentang alam. Satu Kak Rahmat. Oh, orang kaya. Iya. Dikit-dikit cuma Kak Rahmat agak ekstrim dia, di mana-mana sendiri ya. Camping sendiri, bos. Iya. Kalau di tempat-tempat yang jarang orang ke situ ya. Dia tidak camping di tempat yang kayak lainnya gitu, tidak. Dia yang tidak rame-rame. sendiri Sendiri dia. ya. Camping di Tinapu sendiri, pokoknya gitu-gitu sendiri ya. Luar biasa. Tapi emang dari dulu memang suka kalau Pak Gani untuk kegiatan-kegiatan Kalau kayak ini. untuk kegiatan di alam itu semenjak kayaknya dari SMA sudah aktif di Sispala. Iya. Kita kemarin waktu ada Sispala pas Magapala kemarin di
SMA 3 Palu, kemudian saya pindah di SMA 2 Palu, aktif juga di Pasmada. Iya. Kemudian pas selesai lulus masuk di kampus, aktif lagi di Mapala di Sagarmata. Oh, yang Jadi- tidak lama lagi akan Ya tanggal 28 Oktober juga. saya tahu ya. Ya 28 Oktober. begini saya dulu waktu masih mahasiswa Pak ikut apa namanya komunitas sanggar seni. Gila, biasa ya. Sanggar seni dari tahu Batari ini. Tidak nyambung ya. saya kalau mau undang pasti saya pantau Facebooknya Pak. Nah, Oh iya. Pak Gani ini pantas buat tanggal ini ya. dan kebetulan juga tanggal 28 Oktober itu adalah Hari Sumpah Hari Pemuda. Sumpah Pemuda dan hari jadinya Mapala Sagarmata yang ke-36 tahun. Oh, yes, luar biasa. Karena Ada betul- bukan ada. Mana ada yang di belakang sana? Satu ada. Karena dia berdirinya pada tanggal 28 Oktober 1986. Oke. Jadi saya sudah selama 36 tahun. Belum lahir saya. Mulai ya. Bapak jangan bilang saya, bapaknya belum lahir. Kamu dua kan tahu? Dipikirkan saja belum ya? Iya. Jadi teman-teman di Palu merayakan ulang tahun di camp sana 28 Oktober, kami merayakannya dengan membuat satu kegiatan di sini sekaligus kegiatan sangus sekaligus ya dirangkai dengan Hari Sumpah Pemuda juga. Iya, luar biasa ya. Apakah ada pengibaran bendera? Sumpah Pemuda ini Bu. Iya, siapa tahu tuh kasih bendera juga di situ tuh. Ada kalau Biasa ada. pengibaran pemuda yang ada ya. Tapi sejauh ini kan Unismu ya, semua di Unismu juga. Iya. Iya. Sampai sejauh ini bagaimana respon atau bentuk dukungan dari pihak kampus sendiri? Sangat Ah. mendukung. Ada Pak dosen. Ada Pak dosen. Kode mah kampus. Kita sangat didukung sekali oleh oleh rektor juga, oleh rektor Unismu, karena kemarin kita sempat juga diskusi dengan beliau terkait kegiatan yang kami buat dulu ini. Tapi disupport juga berarti ya. Alhamdulillah support Iya, juga iya. dari rektor. Ketua BEM yang jelas. Kalau ketua panitia saya tidak mau tanya. Dia sering Kalau pemerintah daerah sendiri gimana? Ini lebih seru berarti. Ya penting sudah dapat izin intinya. Kita kan kemarin kita cuma memberikan surat tadi itu cuma sebatas pada di mana tadi tempatnya kita melakukan kegiatan. Betul. Yang penting tadi dari pihak pemerintah kelurahan sudah merespon juga terkait kegiatan tersebut dan memberikan izin. Kemudian dari tempat pengelola tadi itu Buminata juga memberikan izin dan mensupport terkait kegiatan tadi itu. Kemudian mungkin ya yang kalau misalnya dari pemerintahan juga ya mungkin mereka support juga, mungkin mereka tahu itu, cuman kita tidak terlalu Berharap juga, walaupun sangat ya. Tidak, walaupun sangat ya. Tapi saya salut untuk kegiatan-kegiatan yang memang passionnya boleh dibilang ya, maksudnya bergerak karena keinginan yang besar, karena benar-benar sebuah kepedulian ya. Kadang kita memang butuh didorong, tapi tidak akan berhenti walaupun belum dapat dukungan ya, belum dapat dorongan yang seperti kita harapkan sebenarnya, tapi tidak mematahkan semangat teman-teman. Karena boleh dibilang kegiatan begini nih capek juga. Kalau camping sendiri ya mungkin ya santai ya, tapi ini kan ngurus orang ya. Betul. Ngurus orang dan lain-lain, terus memastikan keselamatan orang. Iya betul. Terus memastikan kalau seluruh peserta benar-benar teredukasi seperti yang teman-teman inginkan. Kan sebenarnya bukan cuma tanggung jawab teman-teman juga ya. Tanggung jawab banyak pihak ya. Tapi sejauh ini kalau kan saya lihat beberapa narasumber juga ada dari pemerintah juga kan. Iya. Berarti memang secara moral ada ya dukungan pemerintah. Tinggal material mungkin ya. Oke. Tadi juga saya sempat tanya soal maksudnya dananya yang untuk acara ini, maksudnya terkumpul dari mana saja, sponsornya mungkin
gitu yang sudah dapat bisa disebut satu-satu. Iya kan dananya terkumpul kan. Ya ada Sigma juga ada. Ada Sigma. Bisa mungkin ketua bandnya atau ketua yang mungkin acara ini kan terlaksana mungkin ada sponsor dari siapa saja pendukung acara ini. Pendukungnya gitu. Sehingga terbentuk. Baik kita tahu ya. Iya. Besok kalau ada kegiatan kan temu cari orang. Iya. Masuk proposal boleh Pak Ketua. Kalau untuk pendukung-pendukung dari kegiatan ini ada berapa ya, dari KPLH sampah banyak yang support. Iya. Tapi memang betul dukungan-dukungan ini bukan hanya dalam bentuk material ya. Iya, tenaga juga. Iya, material itu soal kedua ya mungkin bagi teman-teman, tapi ada yang kayak tadi teman-teman dari penampil juga yang untuk malam. Itu bayar mereka. Mereka tidak. Itu ya, luar biasa. Luar biasa ya. Kalau dari bengkel teater saya harus turun untuk penampilan ke lokasi kegiatan Iya. Sedangkan tampil di RTH saja itu gratis, itu sudah cukup melelahkan. Ini tampil di alam kan itu dukungan yang sangat-sangat itu kalau diuangkan luar biasa itu bos. Sekalian ajak Jo, apa nama ini? Saya punya teman yang juga jago nyanyi loh. Ya siapa itu? Undang ya? Nanti terundang. Saya punya teman juga jago nyanyi. Ini kayaknya itu ya gratis deh. Oke. Tapi memang akhirnya itu semua yang menguatkan teman-teman juga berarti dalam gerakan-gerakan kebaikan kayak gini. Karena memang tujuan kita tadi edukasi memang. Terkait edukasi di samping kita edukasi terkait keanekaragaman hayati yang ada sana, kemudian terkait edukasi mengenai budaya juga. Dengan hal ini makanya tadi teman-teman dari Bengkel TNI dari Bengkel Tercahaya, kemudian ada dari Kak Aji Suryansyah, kemudian dari Pedati Paljo ada di Pedati, kemudian Bu Yadi Tapo dengan Zombie juga ya. Zombie yang siapa? Andriani Pakaya juga. Makanya kita coba tadi itu tujuan ke edukasi semua. Makanya sini ya alhamdulillah semua disupport ya tanpa ada biaya untuk mengeluarkan biaya Betul. Harus mengeluarkan biaya untuk pematerinya sekian, tidak. Semua niat untuk kita memberikan edukasi kepada teman-teman yang datang. Betul. Jadi untuk teman-teman yang belum daftar lebih sekali bos. Nanti bisa dibagi DP link barangkali ya. Karena tidak mudah buat dia tidak mudah dapat kesempatan yang kayak gini ya. Karena biasanya kan kita camp hanya sebatas camp. Ini teman-teman buat camp dan full edukasi ya. Ada workshop terus ada malamnya pentas seni lagi. Iya, dan kalau lihat dari narasumber yang hadir juga kayaknya paket lengkap ya. Iya. Paket lengkap sampai terakhir di regulasinya. Iya. Kayak itu. Bapak mau tebang pohon tidak sampai. Tapi sejauh ini kalau ketua panitia kendala yang dihadapi teman-teman untuk sampai saat ini apa saja? Atau apa lagi yang masih jadi kendala? Iya. Kemarin sih sempat berkendala di dana sih, cuma kebetulan sekarang ada dana sedih sekali. Alhamdulillah atasi. Karena butuh biaya besar juga tuh, logistik kawan-kawan panitia tuh. Betul. Ya, tapi alhamdulillah sekarang tertangani. Iya. Ada saja orang yang mau bantu tuh. Oke, intinya sengaja dikasih sedih-sedih tahu ada mau bantu. Dia mau kasih dikenal lucu. Selain persoalan dana apalagi yang menurut teman-teman kalau di lokasi ada tidak kendalanya sampai sejauh ini? Kasih alhamdulillah pihak Buminata itu sangat membantu, jadi terkendala. Hah? Aman. Dia terkendala teratasi. Aman. Bertolak belakang sekali. Sangat membantu. Tapi terkendala. Seru DP ketua panitia ini seru, cuman karena di sini kayaknya. Kalau di luar lebih asik ya. Oke, lebih santai. Sejauh ini kalau dari birokrasi aman ya. Dari maksudnya semua izin juga dibantu juga kan. Ya, memang kegiatan kayak ini memang akan selalu disupport sih.
selama mungkin tidak ditaruh di 2024 ya. Oh, lain itu. Lain kalau itu 2024. Untuk ketua panitia, ketua band nih kan biasanya nih dulu juga pernah kita bahas waktu dengan siapa, Kak Rahmat waktu kegiatan camping dulu. Oh iya. Kan perempuan itu agak dalam tanda kutip biasa kalau izin ke orang tua agak ribet lah kan. Itu bagaimana kalau ketua BEM pasti diizinkan lah. Tahu DP anak sibuk sekali. Sibuk sekali ya, betul-betul. Iya. Sampai sejauh ini berapa banyak tahu tidak berapa banyak teman-teman perempuan yang sudah daftar? Siapa tahu di luar sana ada yang masih ragu ya. Saya mau ikut tapi ragu perempuan ya gitu kan? Kalau menurut saya kalau untuk teman-teman yang lagi perempuan atau yang kayak susah dapat izin dari orang tua, saya rasa juga kalau diikut di kegiatan ini bakal diizinkan sih, karena memang di kegiatan ini kayak bukan cuma promosi apalagi yang ada dari pacar tuh tapi tidak satu tenda, maksudnya di sebelah. Jangan negatif thinking dulu. Bapak dia lagi babuju orang tua ya. Bapak babuju pacar. Tidak, jadi dorang dikasih bisa. Dia mau kasih barat kayak edukasi, bapak punya bapak geser ke sana lagi ya. Terus. Jadi kayak maksudnya bukan cuma sekedar batenda-batenda yang cuma kumpul-kumpul bagaimana. Di sini kan orang ada workshop, ada pentas seni, memang kayak ada edukasinya. Ada edukasi. Jadi saya rasa mungkin orang-orang tua bakal bisa izinkan bagi. Kalau dari segi keamanannya untuk perempuan aman. Oh iya, ini kan kalau untuk kayak laki-laki kan kalau kencing bisa turun ke kuala situ. Tapi kalau perempuan kan kalau malam kayak agak gimana? Ke kuala ini memang boleh. Bisa. Tapi apa langsung 1 kali cuci? Daripada di tanah kan. Kebetulan di acara tadi ini kemarin kita menyurat juga ke BPBD. Kita diberikan satu WC portable supaya mempermudah untuk itu maksudnya itu. Tidak boleh ya. Jadi makanya kegiatan ini sangat tersupport sekali oleh pihak pemerintah daerah terkait tadi itu. Gitu. Jadi sangat disupport. Jadi ada WC portable maksudnya. Oh berarti bapak perlu izin? Maksudnya? Ya Allah. Oke, terang kembali ke laptop. Iya. Jadi gitu ya, mungkin. Jadi teman-teman kalau yang ingin daftar tadi sudah ada, teman-teman bisa dapat ditemui di mana paling mudah? Di Facebook mungkin? Di Facebook mungkin atau ada buka stand up. Oh, sekarang ada Instagram juga. Instagram. Di namanya Sangu Adventure, nanti cari saja di situ, bisa langsung di DM saja. Oke. Saya coba cari. Betul. Oh, jadi ada linknya di situ, nanti bisa daftar di situ ya? Oke. Kalau Rara akun Telegram ada? Buat nonton film Korea. Kalau tidak ada minta nomor WA saja kan? Gitu. WA lagi penonton. Supaya penonton tanya Rara kan? Nona lagi ini. Promosi Sangu kan makanya diajak. Serkan di Sangu. Betul. Bisa dipuji. Ketua panitia jangan marah. Jadi bisa di Instagram ya, teman-teman bisa ditemui di Instagram Sangu Adventure. Oke, jadi silakan di follow ya teman-teman ya. Oh iya, ini saya lihat di Instagramnya ada sekitar 16 supported ini kayaknya ya. Oke, ini mungkin betul yang ini. Oke. Sudah? Awas sudah daftar? Belum dapat TP link ini. Oh, berarti nanti DM mungkin. Iya, di DM. Oke, siap. Di sini ada, saya juga lihat ada banyak support ini dari komunitas-komunitas apa saja ini yang ikut ini di acara nanti. Ada dari Fakultas Perikanan sendiri, ada dari BKSDA, ada dari BEM Perikanan, ada dari Alto, ada dari KPA, ada 2 ada. Saya lihat juga Balada Indonesia juga ikut ya. Iya, ada Kabidin ya. Iya, Kabidin. Oh, Kabidin. Oh, kenal ya? Tahu, sama satu organisasi. Oh. Bukan seni. Oh iya. Jadi malam itu seni. Kabidin semua ada. Iya. Luar biasa emang ini orang-orang seni emang luar biasa. Iya, jangan. Iya, harus diajungi banyak jempol ini ya. Kalau bisa semua jempol keluar. Kalau ini semua
kasar aja ya. Iya. Dan kalau sebelum kita masuk di akhir kita pembahasan kita, kalau dari teman-teman sebenarnya apa yang paling teman-teman harapkan dari kegiatan ini? Kegiatan ini ya betul. Tuh, kalau dari ketua panitia sendiri outputnya apa? Kalau dari saya semoga dengan adanya kegiatan ini makin banyak orang yang sadar bahwa kebersihan penting juga, sangat penting, apalagi di alam begitu, apalagi di tempat wisata itu penting untuk kebersihan. Bagaimana di daerah, apalagi di daerah Lukmangga ada flora dan fauna yang harus kita jaga juga, jangan sampai lantaran kotor ada hewan-hewan yang bisa lari atau bagaimana seperti itu. Ya, habitatnya terganggu Iya. juga, Iya, semuanya habitat terganggu terganggu. ya. Iya, tapi sejauh ini memang kayaknya soal bagaimana supaya masyarakat sadar ya akan kebersihan di tempat wisata, kayaknya perlu memang itu ya, karena beberapa tempat wisata, boleh dibilang sekarang ya, selesai di mana-mana berhamburan sampah dan lain-lain, kan bukan rompi rumah paling orang bilang nih, padahal ada banyak spesies yang tinggal di situ ya. Banyak Kayak hayat yang harus kita iya, jaga. bukan cuma hewan, tumbuhan juga Iya ya. betul. Kayak itu, karena berpengaruh kan ke tanah dan lain-lain, kita nggak tahu gimana nantinya. Kalau dari ketua BEM sendiri, apa yang paling diharapkan? Kalau dari saya, Bukan gebetan baru ya? Oh, bukan ya? kalau dari saya semoga dengan adanya kegiatan ini kayak hampir sama juga, teman-teman semua yang ikut bisa lebih memperhatikan lingkungan sekitar, apalagi kayak tempat-tempat wisata kan, kayak maksudnya kemarin juga pun orang survei ada berapa kali ke air terjun Piala, masih banyak kayak teman-teman yang biasa camping tapi sampahnya tuh Iya. tidak diangkat atau tidak Mau dipulang pulang, iya, gitu. pulang. Nah, jadi dari situ kayak semoga dengan kegiatan ini teman-teman jadi lebih sadar begitu betapa Lebih pentingnya aware. orang harus berjaga orang pe kuala. Jadi disitulah di Begitu tadi. jaga orang pekuala. Iya, ada hashtag. Iya, aduh. hashtag. Pulang. Oke, kalau dari Pak Gani sendiri, kita tahu Pak Gani sangat boleh dibilang banyak terlibat ya di hampir semua sektor ya. Iya, dari sungai, cuma jarang main di laut tuh ya. Jarang main di laut. Iya, jarang main Ada di main di laut. laut. Ada. Sekali saja. Kayaknya semua bagi tugas nih Bang. Kamu main di laut, saya main di sungai ya. Kalau dari Pak Gani sendiri, apa yang berarti sebagai ketua ya, ketua Saango ya, Adventure ya. Apa yang diharapkan dari Pak Ketua? Kan kita tahu nih kegiatan ini pasti melelahkan kan, terus secara finansial juga pasti keluar ya pribadi gitu ya, terus waktu juga terbuang, terus banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita kerjakan juga, baik mengenai pekerjaan dan lain juga harus kita kesampingkan untuk ini. Dari semua pengorbanan itu, apa sebenarnya yang Pak Ketua harapkan? Oke, kalau dari saya, alhamdulillah selama ini terkait kendala biaya atau apa tadi itu fine-fine saja, tidak terlalu saja, ya. maksudnya yang penting saya nikmati, Betul. tetap saya juga melakukan aktivitas saya juga di kampus juga. Dengan tadi kedepannya terkait dari output dari kegiatan tadi kita membuat nanti kita mencoba membuat satu kolaborasi ke depan sana yang mau nih teman-teman yang lain, kolaborasi bagaimana orang kayak mempetakan jenis-jenis keanekaragaman hayati yang ada di satu ekosistem sungai tadi itu, baik dari jenis tumbuhannya, jenis pohonnya, mungkin ada yang teman-teman yang ahli di bidang satwa, serangga. Nanti kita bisa data dari keanekaragaman hayati tadi itu, nanti kita bisa buat satu papan edukasi terkait di lokasi wisata tadi itu, bahwa bukan di sini bukan coba lokasi wisata, tapi di sini juga merupakan laboratorium alam buat teman-teman mungkin yang dari luar. Mungkin mereka kalau dari luar yang datang ke lokasi wisata bukan cuma sebatas menikmati tadi, tapi melihat apa yang ada di sini sebenarnya. Betul. Supaya mereka menjadikan edukasi buat mereka. Kemudian ke depan nanti ada saudara saya juga, senior saya, kakak Jahab, nanti ke depannya
lokasi tadi itu mau dibuat sebagai sekolah rimba. Sekolah rimba tadi itu nanti akan memperkenalkan terkait budaya-budaya yang ada di Kabupaten Bali sendiri, mungkin permainan-permainan lokal yang sudah lama hilang kan, yang sudah lama tidak, karena kebanyakan anak-anak sekarang kita mulai dari anak-anak TK sudah mulai tahu gadget, akhirnya permainan dulu yang sudah lama sudah tidak mereka kenal. Kemudian dengan budaya yang ada juga, kemudian dengan ada pun hasil yang tadi kita lakukan tadi itu, kita bisa perkenalkan kepada para anak-anak SD, SMP sampai semua terkait keanekaragaman hayati yang ada di lokasi-lokasi itu. Itu outputnya maksudnya kita bisa kemarin sharing dengan pengelola nanti bagaimana nanti ke depan ada semacam papan edukasi mengenai keanekaragaman hayati apa yang ada di sini, karena kebetulan juga kemarin itu ada salah satu tumbuhan endemik yang ditemukan di daerah Kabupaten Bangil sendiri. Untuk tumbuhan endemik di Kabupaten Bangil sendiri itu kemarin barusan publis 2021 kemarin, namanya Begonia willemi. Itu ditemukan di sepanjang aliran sungai Piala itu di Piala. Dia punya lokalitinya di situ. Kemudian ada salah satu juga tumbuhan endemik yang diberi nama Hoya batu tikarensis, ditemukan di batu tikar. Karena jangan bilang air terjun hangat lagi. Jelas batu tikar kan. Kemudian dia punya penelitiannya juga di tingkat saya di Unpad. Menurut dia itu ini mungkin masuk dalam critical endangered juga jenis Hoya tadi itu, karena populasi yang ada di Sulawesi tadi, di Sulawesi Selatan kemudian itu sudah hilang, sudah mulai bahkan sudah tidak ada. Cuman yang ada itu sekarang itu ada di daerah Batu Tikar itu. Makanya kita coba tadi itu, adapun hasil keanekaragaman hayati begitu kita coba buatkan papan edukasi tadi itu, supaya nanti bisa orang dari luar datang atau para penikmat yang mau menikmati lokasi wisata begitu, bukan cuma mereka menikmati lokasi wisata, tapi don't tahu ada edukasi yang mereka dapat bahwa ini pohon ini namanya ini, nama lokalnya ini, tumbuhan ini nama lokalnya ini, nama ilmiahnya ini. Oh di sini ada satwa jenis ini. Itu dia punya outputnya ke arah situ. Semoga itu harapan kami, semoga banyak teman-teman yang mau sama-sama mari kita berkolaborasi terkait apa yang keanekaragaman hayati apa yang ada di lokasi kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Jangan kita jadi jadi tamu di daerah sendiri. Atau cuma jadi tukang protes. Biasa gitu ya. Padahal kita bisa memulai, kan? Iya, begitu. Karena kalau kita cuma jadi tamu, cuma jadi penonton, kasihan juga. Ini orang lain yang ekspor kita punya daerah. Kasihan ya. Kalau kita cuma melihat menonton orang yang turun, ini kita cuma bisa orang ini yang turun sini, ini dari sini tuh. Gitu. Orang dari luar. Nanti sudah jadi baru lu punya itu, bukan ini punya, lu punya doang kan, ada begitu. Banyak yang klaim-klaim kan. Oh gitu ya? Iya. Bapak bilang ini. Jadi itu yang dimaksudnya Kak Ama kemarin, Amor ini yang berkaitan dengan literasi sebenarnya Pak Gani ya, tujuannya ke sana. Sebenarnya memang boleh dibilang bukan cuma soal kebersihan, tapi pengetahuan kita tentang hutan, tentang alam itu sedikit sekali. Kita hanya tahu sebatas ikan dan pohon, titik. Sampai di situ ya. Ikan, pohon, sungai. Selesai sampai di situ. Tapi ikan apa dan seperti apa kayaknya memang kurang di sini ya. Nah, itu dia, itu semua lokasi wisata itu yang kurang, tidak ada itu. Baik bukan cuma di sungai juga sih sebenarnya, di laut juga sebenarnya bisa juga dibuat begitu, supaya kita bisa tahu apa sih yang ada di daerah sini, supaya memberikan edukasi buat masyarakat bahwa di sungai ini ada ini, ada ikan ini, ada tumbuhan ini, ada jenis pohon ini, kemudian di laut ada ikan ini yang ada di sini, atau tidak ada karang jenis ini, gitu ya. Itu dia supaya supaya para penikmat tadi itu atau para pengunjung bisa tahu di situ bahwa di sini kita tahu ada bisa kita lihat jenis ini di sini. Itu yang memang suatu tempat itu sama dengan kita dinilai berdasarkan sebanyak apa kita bisa bercerita tentang diri kita. Kalau makin sedikit makin tak berbobot berarti ya. Saya adalah sudah selesai ya. Kayak memang kalau tempat wisata kebanyakan kita hanya bisa cerita
dinginnya, bagus, keren, cuma sampai di batas itu ya. View-nya, foto-fotonya. Sampai bisa tak lanjut ya. Bisa di air terjun jatuh ya nih, air terjun jatuh bos. Kalau dia naik nanti repot bos. Memang iya kita kurang di situ. Ya, itu sisi edukasinya. Bayangkan kalau pas kita ke air terjun Piala sudah ada papan yang Iya, bukan memang cuma dibuat, kan? di air terjun Piala, mungkin di lokasi wisata yang lain. Iya, Mungkin betul. Kilo 5 juga kita Artinya bisa ini buat. sebagai ini ya pemicu aja sih Iya. awal ya. Jadi ini awal gitu. Iya. Jadi nanti next ada lagi next lagi kegiatan-kegiatan. dibuat di mana-mana Iya. ya di dari Sumatera sampai Papua ya. Jangan, Kabupaten Bangke dulu. Ya, terlalu jauh. Maju Menteri Perikanan. Kalau kita masuk ke daerah-daerah Taman Nasional begitu kan pasti itu kan di daerah Taman Nasional begitu dia sudah ada kayak diberikan papan edukasi terkait. Iya betul Ada kayak nama jenis- pohon. nama pohon apa sini, jenis Betul. apa, tumbuhan apa, Iya, benar. satwa apa. Betul. Kemudian di sini kita bisa melihat mungkin jenis ini bisa Iya. mungkin kayak di Taman Nasional Lorilindu kita bisa ada satu wilayah di situ kita bisa menyaksikan tarsius jenis ini, Iya. homreng tarsius kan, Iya. Iya. atau di sini ada jenis tumbuhan ini, ada jenis anggrek ini. Jadi dia kita cuma bukan cuma kita menikmati tempat itu, tapi ada edukasi kita dapat. Iya. Jadi mungkin pokoknya kita dapat keindahan juga, dapat pendidikan juga dari situ. Iya. Pulau bisa bercerita lebih banyak tentang objek wisata tersebut. Iya. Besok ketemu teman dari daerah lain cerita tentang air terjun Piala, kita bisa cerita dengan detail ya. Iya. Wah, air terjun Piala itu ada ini dia. Hah? Padahal itu Iya, pohon betul. mungkin biasa ya, tapi Iya. karena kita sebut ada pohon ini dia Iya. malah, oh iya ya. Sampai di sana, oh ada di samping rumah ini. Ya, tapi memang kita sangat minim ya pengetahuan Iya. soal itu, sangat minim sekali ya. Betul. Rasa-rasanya itu cuma bagiannya orang biologi Iya. gitu ya. Padahal kita Padahal semua bisa sebenarnya. iya ya betul. Apalagi ya. nama ilmiah ya. Iya. Biasanya orang nggak tahu pas dilihat, oh bukan. Tak bisa coba bawa-bawa. Kan ada nama ilmiahnya. Jangan soalnya mau tahu sekali. Ya sekali lagi terima kasih banyak ini Pak Gani Siap. sudah mau share. Kita berharap Nah. semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Gitu ya. Dan Pak Ketua Panitia semoga dapat jodoh di sana. Oh, Iya. tidak. Amin. Iya, dia harus. Padahal sama doa cuma setengah. Ya amin full. Untuk teman-teman yang ingin ikut ya, teman-teman bisa follow di Instagram di Sang Adventure, iya. gitu ya, atau bisa langsung di Facebook kakak-kakak masing-masing ya. Iya. Facebooknya, Mardi Mampi. oh iya laku lagi. Iya. Iya. Terus, Rara SRWTY. oh iya, ribet ya orang sudah mencari itu. Makanya sudah ya, nanti kita tag. Nanti kita tag di Facebook ya. Iya. Iya, karena dari postingan kita yang bisa di tag hanya Pak Anies sendiri. Oke. Kalau buat yang bisa di tag. Karena kenapa? Kayaknya baku marah dong gua. Jadi silakan teman-teman masih ada kesempatan sampai saat ini ya. Iya. Iya, Mas. Untuk teman-teman ikut. Dan sekali lagi kalau teman-teman mau ikut, teman-teman akan dapat banyak hal luar biasa. Iya, betul. Jadi bukan cuma hanya pengalaman camping. Untuk Karena ada teman-teman juga yang belum pernah camping tidak perlu ragu. Tadi Iya. dari panitia sudah menyampaikan kalau kita sangat menjaga keamanan. keamanannya ya Baik dapat. laki-laki maupun perempuan juga gitu Iya, ya. betul. Dan edukasi, Edukasi juga ya. tadi luar Ada biasa. pentas seni, ada workshop juga ya. Iya, dan Pematerinya juga bagus-bagus. betul, jadi bisa juga tadi mengenal soal apa saja yang hidup di Iya, sungai, betul sekali. khususnya di air terjun Piala ya, Ah. dan di Di mana? hutan situ tuh, Iya. gitu ya. Sekitaran. Betul, jangan cuma sampai-sampai foto-foto, pulang ya. Karena memang biasanya ke tempat wisata itu paling lama 15 menit loh. Ya. Setelah itu balik ya. Kecuali dapat tamu baca cerita yang sekali lagi terima kasih banyak ini. Pak Andi terima kasih banyak. Kita ini Simon Podcast rutin Pak, kita Selasa dengan Kamis ya. Iya. Selasa malam dan Kamis malam. Jadi memang kita lagi coba merapikan semuanya termasuk dari voice dan lain-lain. Sama tujuan kita sebenarnya mengedukasi dan yang seperti yang teman-teman dari pejuang literasi menyampaikan, intinya kita adalah bagaimana kita sama-sama memahami bahwa ini look nih kita anak-anak Banggai sangat-sangat kurang dalam segi pemahaman. Kalau tahu iya tahu, Iya. tapi paham belum tentu. Gitu. Tahu soal hutan tapi paham detail-detailnya kita ya
Ya paling ada yang 2 saja dia tahu, dia anggap dia tahu 1 hutan ya. Ya, tapi saya yakin yang nonton tidak. Kalau ada yang belum pasti coba daftar. Pasti coba daftar Iya, untuk iya, ikut iya. dan ingin tahu lebih banyak. Iya, betul. Iya, betul. dan kita berharap mudah-mudahan kegiatan-kegiatan positif seperti Seperti ini terus ini ya. dapat Akan ada terus, dukungan dari iya. semua pihak ya. Betul. Dapat dukungan baik secara moral, dapat dari material juga, supaya teman-teman panitia bisa bergerak Lebih semangat tentunya. benar, gitu Iya. ya. Dan semoga acara seperti ini tidak berhenti cuma 1 kali, tapi ada lagi selanjutnya Pak ya. Betul, Iya. karena ada misi tadi, Iya, misi yang betul. Pak Gani sampaikan tadi, bagaimana semua tempat wisata itu punya papan edukasi tadi. Iya, betul. Dan saya penasaran tuh kapan saya bisa melihat tuh ya. Hasilnya, iya betul. Iya. Nanti next saya naik ke Pialas ada papan. Kalau soal dari papan terus bahas di podcast. Oh iya, oke Gitu ya, siap. ada apa saja di semua tempat-tempat ini. Iya. Mungkin dari kita akan bahas satu sesi khusus R7 Piala contoh. Oke, Kita iya. bahas ada siapa saja di situ. Muncul Kamarit Amor, sudah saya tahu. Tiba-tiba ada nama tumbuhan itu ya. Sekali lagi cukup sekian, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini Oke, hanya betul. sebutan semata gitu ya. Iya. Supaya yang menonton dan yang tidak menonton tidak mengantuk. Cek manganto. Yuk, tidak menonton. Oke, partner saya. Oke, saya Amor Lengkuano dan partner saya. Saya Andi